Oke, teman-teman, kali saya akan kembali lagi membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia. Perkembangan Timnas untuk dikualifikasi Piala Dunia di ronde ketiga ini patut untuk dibahas. Dan menurut saya sangat seru. Referensi kita adalah Vietnam dan juga Thailand yang sudah merasakan bagaimana ketatnya ya di ronde ketiga ini. Nah, saya akan membahas ya bagaimana kedua negara ini dan dampaknya kepada Indonesia. Apakah dengan track dan juga rekor kedua negara di kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga ini akan berpengaruh terhadap bagaimana stabilitas permainan Indonesia saat ini, karena memang kalau dilihat saat ini untuk negara ASEAN ya untuk dikualifikasi Piala Dunia ronde ketiga itu sangat buruk sekali dari segi track record dua negara ini ya. Makanya saya akan membahas tuntas agar ini bisa menjadi referensi timnas Indonesia, agar nantinya kita bisa berbenah, jangan sampai ya melihat atau berkaca dari dua negara ini kita melakukan hal yang sama. Setidaknya ini bisa menjadi antisipasi bagi Sintayong, kemudian PSSI dan juga para pemain. Oke, pembahasan ini sangat seru. Jangan lupa untuk bangun channel ini. Silahkan kalian tekan tombol like, komen, dan juga subscribe, serta tekan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Ini pembukaan terlebih dahulu ya. Saya ingin mengatakan wajar jika Sintayong menginginkan saat ini penambahan pemain, baik itu di lini striker dan juga lini tengah. Ya, itu sangat wajar. Bahkan sekali berback pun Sintayong menginginkan untuk ditambah, itu sangat wajar. Hitung-hitungannya seperti ini. 10 laga ya, 10 laga ini akan terbagi di beberapa bulan. Sedangkan kita akan memainkan perjalanan yang sangat panjang di 5 negara ini ya, dengan home dan juga away ya. Artinya memang ini 10 laga ini perjalanan yang sangat panjang dan juga padat. Dan itu bisa menjadi keberkahan bagi kita. Saat ini peringkat kita 133, dengan 10 laga ini bisa saja kalau kita mengambil beberapa kemenangan sehingga kita bisa menuntaskan sampai akhir ya. Ya menurut saya peringkat FIFA itu sangat berpengaruh dan kita akan lebih baik. Tetapi seperti ini, kita berkaca dari Vietnam dan juga Thailand, beberapa edisi kualifikasi Piala Dunia sebelumnya ya. Ini saya sebutkan Thailand terlebih dahulu ya. Saya sudah menganalisa dan membaca datanya bahwa Thailand ini di kualifikasi Piala Dunia ya, 10 laga, 8 kali kalah, 2 kali imbang. Ini Thailandnya. Sehingga Thailand menjadi juru kunci. Nah, ini untuk negara Asia Tenggara ya, yang saya bilang. Nah, dengan 2 kali seri itu ya, itu pun hanya bisa dikatakan uh, nggak terlalu serius lah musuhnya. Karena melawan Arab Saudi ya imbang, dan juga melawan Iran imbang ya. Sisanya itu kalah. Nah, artinya memang kalau ya ini tidak dipersiapkan dengan matang bagi timnas Indonesia, ini juga menurut saya akan sangat sulit. Ditambah lagi edisi kemarin Vietnam. Vietnam juga sama. Vietnam di grup B ini menjadi juru kunci ya. Juru kunci di kualifikasi Piala Dunia edisi kemarin. Sekali berpar Hangzhou ya. Ini kalau dilihat Jepang ya pernah mengimbang, Vietnam pernah mengimbangi Jepang. Tetapi kalau dilihat saat ini ya dan juga kemarin ya, kekuatan Vietnam sepertinya untuk bersaing di level Asia pun ya di ronde ketiga itu sangat sulit ya. Walaupun sangat luar biasa di Asia Tenggara, Indonesia pun kalah waktu itu. Ya, tetapi ini membuktikan bahwa sebenarnya ya di ronde ketiga itu tidak ada negara yang mudah. Nah, begitupun dengan Indonesia saat ini. Oke, kita harus bangga ya. Kita harus mengakui bahwa saat ini kita menjadi King of Asia ya, ASEAN ya, mohon maaf. Nah, ini kita harus bangga, tetapi apakah kebanggaan itu akan kita terus-teruskan ya sampai nanti melihat bagaimana kiprahnya ya sebelum kita melihat kiprah timnas kita di ronde ketiga ya. Artinya jangan sampai kita cepat berpuas diri. Ini poinnya. Kemudian PSSI juga sama. Jangan sampai PSSI ini berpuas diri dengan skuad yang ada. Kalau pelatih minta pemain si A ya, apapun itu yang menjadi jalan terjalah. Menurut saya kita harus lebih lelah lagi dalam bekerja. Dalam hal ini PSSI ya, untuk membujuk pemain keturunan. Ya harus lelah, kemudian harus negosiasi kuat ya. Apapun yang menjadi keputusan akhir si pemain, yang penting usaha dulu. Nah, ini menurut saya poin yang harus dikejar saat ini. Kita masih ada waktu ya.
Berkaca dari proses naturalisasi Calvin Verdong dan juga Jens Schraven, menurut saya PSSI saat ini lebih detail dalam mempercepat pemain dan juga mempercepat debutnya di timnas Indonesia. Ini menjadi sebuah nilai plus bagi PSSI era Bapak Erick Thohir ini. Dan diharapkan dengan adanya permintaan Sintayong dengan menambah striker, ini seharusnya bisa dimaksimalkan. Karena ya gini, kita akan melihat ya bahwa Indonesia ini tergabung di pot 4 nantinya. Nah, untuk pengumuman atau undiannya ini akan diundi tanggal 26 Juni. Nah, 26 Juni ini akan diundi. Artinya memang kita akan melihat peta ya, peta kekuatan negara yang akan menjadi lawan kita. Nah, di situ jelas kita nanti akan bertemu dengan 4 negara besar. Ya, salah satu dari 4 negara besar. Salah satunya Australia, Iran, Korea Selatan, Jepang. Nah, ditambah lagi Arab Saudi. Ya, mungkin dari 4 ini ya, ini kita akan bertemu di sini. Ya, dan kalau dihitung-hitung dari statistik, ini adalah tim langganan Piala Dunia. Jadi mungkin kita bisa kesampingkan di situ. Artinya kita masih memiliki target runner up ya. Karena untuk di grup di ronde ketiga ini ya, masing-masing terbagi menjadi grup, 3 grup, dan masing-masing grup itu akan ada 6 tim ya, karena totalnya 18 tim. Nah, jadi peringkat 1 dan juga peringkat 2 itu akan otomatis lolos. Jadi kalau kita ingin lolos otomatis ya ke Piala Dunia, kita harus mengunci di ronde ini dengan peringkat 1 atau peringkat runner up ya, atau peringkat kedua ya. Kalau tidak bisa, kita akan masuk ke ronde selanjutnya ya dengan mengunci 1 tiket ya. Yakni jika kita lolos ya di fase selanjutnya dan menjadi juara grup ya, dengan 3 tim nantinya yang akan diuji. Ya, kalau misalnya kita tetap tidak lolos, peringkat 2-nya ya itu akan masuk ke playoff melawan konfederasi lain. Ya, seperti kemarin lah Olimpiade Paris. Tetapi lagi-lagi harapan kita ya, kita harus memaksimalkan itu. Walaupun banyak pengamat luar negeri mengatakan bahwa untuk saat ini terlalu dini bagi timnas Indonesia untuk lolos di 2026. Ya, terlalu dini sekali ya. Karena kalau dengan kekuatan yang saat ini ada, kematangan dan chemistry itu akan terbangun ketika di Piala Dunia 2030. Nah, itu memang masuk akal juga, rasional juga, karena skuad timnas Indonesia lagi atau sedang di fase terbentuk. Tetapi ya lagi-lagi ini adalah usaha ya, usaha dari PSSI dan juga usaha dari Sintayong dan juga si pemain. Jadi ya menurut saya dengan referensi Thailand dan juga Vietnam yang menurut saya buruk, jangan sampai ini berimbas ke timnas Indonesia. Dan tentu ya kalau melihat dari pertandingan-pertandingan di ronde ketiga, ini semuanya tim-tim yang akan bermain ya, itu semuanya menambah kekuatan. Levelnya semakin ditinggikan. Bukan hanya Indonesia ya. Bahkan sekelas Kuwait pun yang pernah kita kalahkan di kualifikasi Piala Asia sehingga Kuwait harus mengubur mimpinya di Piala Asia kemarin ya. Sekarang sudah mendatangkan beberapa pemain-pemain naturalisasi dan juga membenahi seluruh struktur sepak bolanya karena dikalahkan Indonesia kemarin sehingga Kuwait tidak lolos. Tapi di ronde ketiga ini Kuwait lolos. Ya, ini artinya membuktikan bahwa sebenarnya tidak ada negara yang tidak kuat di ronde ketiga. Jadi jangan sampai kita menyepelekan, jangan sampai kita cepat berpuas diri dengan kita menjadi King of ASEAN saat ini ya. Ya menurut saya kita jangan cepat berpuas diri. Nah, kemudian banyak kemarin yang bertanya kepada saya seperti ini, Bang, untuk Piala AFF kan September, ini artinya jadwalnya bentrok dengan timnas ya. Yang menurut saya seperti ini, kita tidak perlulah, walaupun kita tidak pernah juara Piala AFF ya menurut saya, kita jangan sampai menuntut Sintayong dengan ekspektasi tinggi di Piala AFF. Malah ya, ini statement saya, statement pribadi saya ya. Saya menginginkan untuk Piala AFF ini pure semua pemain yang ada di Liga Indonesia sebagai bentuk apresiasi mereka berjuang, bekerja keras ya untuk menjadi yang terbaik. Karena di situ juga banyak kok pemain-pemain bagus. Ya mungkin ada Stefano Lillipali, kemudian juga
ada beberapa pemain yang bisa dipanggil ya, ataupun pemain-pemain cadangan timnas itu bisa diikutkan di Piala AFF, menurut saya tidak masalah ya. Karena memang situasinya ini benturan, dan juga kita lebih mementingkan ya bagaimana kompetisi yang lebih tinggi ya. Belum tentu yang juara AFF 4 kali, 5 kali, 6 kali, 2 kali itu bisa masuk kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga, kan belum tentu. Artinya kita harus bersyukur di sini. Kita harus bersyukur bahwa sebenarnya timnas Indonesia itu memiliki banyak sekali kelebihan. Dan kalau dilihat saat ini timnas Indonesia memang membutuhkan beberapa kemenangan untuk bisa masuk ya di runner up dan juga memang bisa bersaing di ronde ketiga ini. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan persiapan timnas Indonesia dan berkaca dari dua negara Vietnam dan juga Thailand yang sangat buruk di ronde ketiga? Apakah kalian yakin timnas nanti bisa bersaing di ronde ketiga? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.